Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat-sehat selalu ya. Dan kita harus tetap semangat. Oke, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS. Nah, yang bertema konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Baiklah, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini ya. Nah, sebelumnya hari ini kita akan membahas materi pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai wilayah Indonesia. Nah, jadi wilayah Indonesia ini terletak di daerah Khatulistiwa yang memiliki iklim tropis dengan kondisi bentang alam yang beraneka ragam, mulai dari daerah dataran rendah hingga dataran tinggi. Setiap wilayah memiliki karakteristiknya masing-masing yang berbeda dengan tempat lainnya. Perbedaan karakteristik setiap wilayah ini memunculkan perbedaan potensi yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang dan antar wilayah di Indonesia. Baiklah, yang pertama, pengertian ruang. Siapa yang tahu pengertian ruang? Nah, sebelum kita masuk ke pengertian ruang, kita jelaskan dulu. Nah, coba kalian perhatikan ruang atau lingkungan di sekitar kalian. Apakah yang terpikir dalam pikiran kalian setelah memperhatikan lingkungan sekitar kalian? Nah, apakah lingkungan sekitar kalian ini termasuk yang dinamakan ruang? Nah, jadi ruang dapat diartikan sebagai tempat, wilayah, ataupun wadah yang dapat menampung sesuatu. Ruang juga bisa diartikan sebagai wadah atau tempat seseorang atau banyak orang untuk melakukan kegiatan. Untuk lebih jauh memahami tentang ruang, mari kita belajar bersama-sama tentang pengertian ruang. Ruang atau space merupakan tempat keberadaan manusia yang bersifat fisik ataupun yang bersifat hubungan-hubungan sosial serta memiliki perbedaan dan persamaan aspek kehidupan yang ada dalam ruang tersebut. Selain itu, ruang terdiri atas ruang fisik atau physical space dan ruang sosial atau social space. Sedangkan menurut istilah geografi, yang dimaksud dengan ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan tempat hidup tumbuhan, binatang, dan manusia. Ruang dalam arti luas mempunyai arti suatu wilayah yang mempunyai batas-batas tertentu, yaitu batas keadaan fisik, keadaan sosial, atau pemerintahan pada permukaan bumi dan lapisan tanah di bawahnya, serta lapisan udara di atasnya. Pendapat dari Sumatmaja yang mengatakan bahwa ruang di permukaan bumi berbentuk 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, tinggi. Nah, wujudnya apa saja? Wujudnya berupa daratan, perairan, dan udara. Lalu, pelajaran geografi mempelajari keberadaan ruang
sebagai tempat hidup. Ruang tempat kita hidup dipelajari persamaan dan perbedaannya sehingga dapat diketahui perbedaan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Baik, yang selanjutnya interaksi antar ruang. Dalam suatu ruang tertentu terjadi hubungan atau interaksi. Misalnya hubungan antara interaksi manusia dengan alam sekitar dan hubungan atau interaksi antara warga desa dengan warga kota. Interaksi terjadi sebagai salah satu bentuk aktivitas manusia. Interaksi dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya interaksi yang terjadi antara manusia yang berbeda tempat, misalnya kota dan desa, muncul karena perbedaan ketersediaan alat penunjang aktivitas manusia. Hal itu karena kebutuhan pada setiap wilayah pasti berbeda. Misalnya ketersediaan prasarana dan sarana di kota itu lebih lengkap dibandingkan yang di desa. Interaksi antar wilayah memiliki 3 prinsip pokok. Yang pertama, hubungan timbal balik antar 2 wilayah atau lebih. Yang kedua, hubungan timbal balik yang menimbulkan proses pergerakan manusia atau mobilitas penduduk, pergerakan informasi atau gagasan, dan pergerakan materi atau benda. Dan yang ketiga, hubungan timbal balik yang menimbulkan gejala, keadaan, dan permasalahan yang baru yang bersifat positif ataupun negatif. Wilayah-wilayah yang saling berinteraksi akan membentuk lingkaran-lingkaran yang disebut dengan zona interaksi. Di antaranya, nomor 1, pusat kegiatan kota. Yang kedua, tempat tinggal para pencalu. Yang ketiga, wilayah peralihan dari kota dengan desa. Yang keempat, wilayah terluar dari kota. Yang kelima, wilayah dengan penggunaan lahan campuran. Dan yang keenam, pedesaan. Selanjutnya, adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau regional complementarity. Asas komplementaritas atau yang sering disebut saling melengkapi ini berbunyi, semakin besar komplementaritas, maka semakin besar interaksi yang terjadi. Artinya apa? Semakin besar kebutuhan, maka terjadinya timbal balik antar wilayah juga semakin besar karena perbedaan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah. Di satu pihak ada wilayah yang berkelebihan atau sumber dayanya berlebih. Nah, tetapi di satu sisi ada juga daerah yang kekurangan atau minus. Nah, sumber daya alam apa aja yang mereka butuhkan. Dan dalam hal ini, wilayah yang berperan sebagai produsen dan sebaliknya ada wilayah yang menjadi konsumen. Selanjutnya, adanya kesempatan untuk berintervensi atau intervening opportunity. Asas ini berbunyi, semakin besar kesempatan untuk berintervensi, maka semakin kecil interaksi yang terjadi. Artinya, dua wilayah sebenarnya memiliki kesempatan melakukan hubungan timbal balik jika tidak ada pihak ketiga yang membatasi kesempatan itu. Namun, ada campur tangan atau intervensi dari pihak ketiga yang menjadi penghambat atau melemahnya interaksi antara dua wilayah. Yang terakhir, adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Dalam suatu interaksi, waktu, biaya, serta peraturan ini untuk sebagian orang dijadikan hal yang sangat penting dalam mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkannya. Manusia akan memikirkan bagaimana caranya agar dapat
agar mendapatkan barang atau jasa tersebut hanya memerlukan biaya dan waktu yang seminimal mungkin. Iya, terima kasih atas perhatiannya yang telah mau belajar. Pesan ibu, kalian tetap semangat. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Dan sebelum kita tutup, mari kita tutup acara ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu cukupkan saja pembelajaran pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe channel YouTube ini ya, supaya ibu lebih semangat untuk buat video pembelajaran. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat. Salam sehat guys.